Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu ya kawan-kawan. Semoga kita semua bisa dilindungi dari COVID-19 ya. Ini salah satu orang saya tuh yang bisa menghandle selain saya di kebun ya. Sekarang kita melihat perkembangan dari triple tree planting ya kan ya. Seperti ini dia pohonnya sekarang. Tingginya sudah mencapai 5 meter lebih nih ya. Nah, tuh. Rata-rata seperti itu juga ya. Sama. Percabangannya juga cantik. Jika punya pohon seperti ini, rasanya senang ya kawan-kawan ya, karena perjuangan dan tantangannya adalah di umur 1 tahun ya, sampai umur 2 tahun. Sedangkan ini pohon udah berumur 2 tahun jalan 8 bulan. Nah, seperti ini dia adanya. Ini musangking sebesar ini. Ini ocinya ya sebesar ini. Ini asal bibit 1,20 meter yang ini. Ini ya dulu pertama sekali potong pucuk ini. Ini bekasnya ya. Lalu 2 cabang yang naik seperti ini. Dan ini akan saya lakukan pruning ya. Cabang yang ke dalam ini akan saya buang agar cabang yang besar ini selamat ya. Atau sebaliknya cabang yang ini terpaksa dikorbanin ya. Agar cabangnya itu bisa menggantung buah. Cukup bagus. Ini asalnya potong pucuk kedua kok asal ini ya. Maaf ya kawan-kawan ya. Tadi saya salah. Ini yang pertama, ini beda ya. Bisa dilihat perbedaan kulitnya. Nah, ini yang lebih jelas ya. Begini ya teman-teman. Jangan mau ditakut-takuti ya. Ada yang bilang potong pucuk ketika nanti cabangnya naik 2 dia akan terbelah ya. Ini akan terbelah. Sedangkan yang bilang itu sendiri belum pernah melakukan potong pucuk dan riset ya, alias omong kosong. Jadi teman-teman jangan takut ya sama orang yang berbicara yang tidak pernah melakukan riset, apalagi mungkin pun dia tidak punya kebun ya, hanya datang-datang ke kebun orang aja kerjanya. Jadi jangan percaya omongan orang yang seperti ini. Saya mau kita para petani durian khusus Indonesia sama-sama bisa menikmati, cepat menikmati hasil ya. Yang biasanya teorinya 3 tahun dia belajar berbunga dan berbuah. Tetapi kita buktikan ya, ini di bawah 2 tahun udah belajar berbunga. Dan untuk kedepannya sendiri, program saya nih ya teman-teman. Ini program saya untuk kedepannya. Ini di kebun sini akan berbuah ya setiap bulan, bukan pada pohon yang sama. Memang lebih bagus sih pohon yang sama tetap berbuah terus, tidak putus. Tetapi program saya yang sebenarnya adalah agar setiap bulan ada pohon yang keluar bunga. Seperti itu. Jadi kapanpun ada tamu atau orang yang datang, tetap ada buah ya. Ini untuk cabangnya sendiri kan kalian bisa lihat, ini udah tanda-tandanya mau keluar bunga, udah retak seperti ini. Ini yang dibilang potong pucuk Pak, cabangnya 2, nanti akan terbelah ya pohonnya katanya. Nah ini kita buktikan. Sekali lagi, jangan percaya sama orang yang bicara belum pernah melakukan riset.
Jangan percaya sama orang yang bicaranya hanya menurut pikiran dia, menurut angan-angan dia. Mimpi itu namanya ya. Bisa dilihat panonya juga baru mulai keluar. Yang di atas ini belum ada pano. Ini menandakan pohon masih muda. Ini awal potong pucuk kan kalian lihat nih. Hanya 1 meter ya tingginya nih. Nih ya. Ketika itu 1,20 meter saya potong. Tumbuh dia seperti ini ya. Percabangannya juga sangat bagus. Nih. Tapi saya bingung juga ya. Orang lebih percaya pada orang yang banyak omong ya. Bukan banyak bukti. Sedangkan dia sendiri bukan dari Dinas Pertanian. Ya. Kalau mau dengar dari Dinas Pertanian, it's okay. Ya. Karena memang bidang mereka. Tapi kalau yang hanya mencari makan dengan menjelek-jelekkan orang lain supaya dia dapat proyek, itu jangan didengar ya. Nanti kawan-kawan akan menyesal ya. Jika menyesal udah 1 tahun atau 2 tahun sudah percuma, sudah tertinggal ya. Ini bekas potong pucuk juga nih, setinggi ini dulu. Nah ini ya, ini tandanya ya. Tuh tingginya berapa meter nih ya. Inilah tanda asli ya, tingginya tanaman saya dulu. Yuk kita jalan lagi ke tempat yang lain. Ah itu kan kebetulan katanya. Ya kita lihat lagi. Mohon maaf ya yang tidak suka, lebih baik jangan nonton channel saya ya. Saya juga nggak mengharapkan sekali ya. Saya membuat channel ini agar banyak cukong-cukong yang punya lahan tidak banyak tertipu. Dan saya ingin masyarakat yang tidak mampu juga bisa menikmati hasil. Nih ya. Ini memasuki, ini dan yang tadi sana itu memasuki program bulan 9 keluar bunga. Ya kan ya. Ini untuk super tembaga ya, baru kita pangkas. Baru kita lakukan pruning nih, lihat ya, baru ya. Ini musangking. Nah ini ya, tingginya awal potong pucuk pertama ini kan. Nah naik 2 ya. Tuh naik 2. Maaf jari saya gitu. Ini ya. Jangan terlalu serius ya, bercanda kita kan. Nih bisa dilihat jenis musangking, cabangnya sendiri udah sebesar ini. Ini program bulan 9 berbunga ya. Ini bisa dilihat sendiri cabangnya seperti apa. Nah ada satu lagi teori yang mengatakan hasil top walking itu akan patah ya jika terkena angin. Nah saya tanya kawan-kawan, kalau sudah menjadi satu seperti ini akankah patah? Nih bisa dilihat ya keliling. Nah udah jadi satu dia ya. Ini bekas batang utamanya dulu. Nih ini besar pohonnya. Nah ya ini dia. Jadi ayo jangan takut dulu untuk menanam. Mari kita tanam dan mari kita tunggu hasilnya. Jangan terbalik ya. Ini juga seperti itu, sama. Ini juga ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini tingginya udah segini ya. Kan ya. Nah, itu pohonnya besar. Sama ini juga ya.
Nih, lihat ya pohonnya setinggi apa. Nah, ya kan kak ya, jadi jangan takut, mari menanam. Ini terkadang kita belum menanam aja udah takut ini takut itu. Dan bagi pekebun besar, yuk mari kita cerdas ya, kita tanam sekalian menjaga tanah agar tidak rusak ya. Saya rasa udah mengerti apa maksud saya. Ini juga memasuki program bulan 9 berbunga. Yang besar batang. Nih potong pucuk awal. Nih setinggi ini ya. Naik dia 3, kita biarkan. Seperti ini. Ini sama, satu rumpun ini program bulan 9 berbuah. Ini juga sama. Ini awal potong pucuknya di sini ya nih. Ini bekasnya. Nih. Naik lagi dulu, ini kita potong pucuk kedua. Nah, ini ya. Perlu kawan-kawan ketahui mengenai potong pucuk ya. Itu di kebun saya maksimal hanya 3 kali ya. Itu pun lihat perkembangannya dalam 3 bulan. Jangan terlalu sering potong pucuk. Di sini maksimal 3 kali, rata-rata sekitar 70 atau 80% itu hanya sekali ya saya potong pucuk ya. Tapi pertumbuhannya pohon udah sangat bagus. Ya. Ini dulu yang pernah kena rayap ya kawan-kawan ya. Sangat stres, bisa kawan-kawan lihat pada postingan sebelum ini ya. Ini sekarang seperti ini dia pohonnya. Nah, pulih ya. Dulu sama sekali nggak ada daun, malah sedikit, hanya sedikit daunnya di bawah ini dan di bawah ini. Sekarang bisa kawan-kawan lihat, ini buktinya menanam durian itu mudah, membuat durian subur itu mudah. Tetapi menjaga tetap subur dan tetap kontinu itu sulit. Ya, ini triple planting yang untuk contoh penanaman. Dan triple planting sekali lagi saya bilang, untuk di Indonesia kita yang pertama ya kawan-kawan. Kita yang pertama sekali menanam. Ada yang ngaku-ngaku kata si Hengki itu adalah berkebun yang gagal katanya. Yang duluan triple planting dia, ternyata setelah saya cek di Facebooknya, ternyata triple planting dia mulai 2 tahun lalu, berarti dia mencontoh saya. Ya, dia mencari makan, bilang sama yang punya tanah agar dia jadi jasa konsultan. Dia bilang Hengki itu cara berkebun yang gagal katanya. Ternyata dia triple plantingnya belakangan. Kita udah 2 tahun jalan 8 bulan, dia baru 2 tahun. Ada jejaknya ya. Saya tidak perlu sebut nama, cuma orangnya sering pakai patlo ya. Patlo berbahaya, sekali lagi saya bilang berbahaya kan kawan. Ya, orang yang tahu pertanian pasti tidak merekomendasi itu. Dia sengaja memakai patlo agar terlihat hebat sama yang punya kebun, sama yang punya tanah. Kasihan yang punya tanah, nanti tanamannya hancur, kasihan. Tapi jika yang punya tanah juga ngeyel, ya bukan urusan kita itu ya. Nanti paling juga nyesel dia. Ya, yang sering musuhin saya, sering bully saya itu orang yang sering pakai patlo itu loh. Yang katanya profesor, ngaku-ngaku dia ahli. Oke, sampai di sini dulu.
Mohon maaf bila ada cara bicara saya yang salah. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, wassalam. Merdeka!